Sahabat pelita, sebelum alutsista belum secanggih saat ini, dahulu manusia menggunakan pedang ketika berperang mempertahankan wilayah kekuasaan maupun menaklukkan wilayah lain. Begitu juga dengan Rasulullah dan pengikut-pengikutnya pada awal-awal penyebaran agama Islam. Mereka mengandalkan pedang sebagai salah satu senjata dalam mempertahankan diri dari serangan para pembenci Islam. Dikisahkan, selain menggunakan kuda sebagai hewan tunggangannya, ada barang-barang yang menjadi saksi bisu perjuangan Rasulullah dalam menegakkan ajaran Islam, yaitu pedang. Setidaknya ada 9 pedang yang telah menjadi saksi bisu Rasulullah dalam mempertahankan diri dari para pembenci beliau selaku pembawa ajaran agama Islam. Pedang-pedang Rasulullah memiliki nama serta sejarahnya masing-masing. Sahabat pelita, berikut ini akan kami sajikan sejarah pedang-pedang Rasulullah yang kami kutip dari berbagai sumber. Pedang Rasulullah yang pertama adalah Al-Matur. Ini merupakan pedang pertama Rasulullah dan pemberian ayahnya. Pedang ini sudah digunakan oleh Rasulullah sejak sebelum beliau menerima wahyu pertamanya di usia 40 tahun. Menurut riwayat, panjang pedang ini berkisar 99 cm dan dilapisi dengan emerald serta perak dengan membentuk 2 kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz Abdullah bin Abdul Al-Muttalib. Pedang Al-Matur ini pula selalu dibawa oleh Rasulullah saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat ini pedang tersebut bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. Pedang Rasulullah yang kedua adalah Zulfikar. Pedang Zulfikar adalah pedang yang didapatkan Rasulullah sebagai harta rampasan saat Perang Badar. Lalu, pedang tersebut beliau berikan kepada Ali bin Abu Thalib. Pedang yang memiliki 2 ujung mata ini merupakan simbol jihad dan perjuangan Ali bin Abu Thalib. Buktinya, ketika waktu Perang Uhud, Ali bin Abu Thalib, pasukan perang yang paling gigih mempertahankan Rasulullah hingga terdengar suara malaikat Jibril yang berkata, "Tiada pedang selain Zulfikar, tiada pahlawan selain Ali." Pedang Rasulullah yang ketiga adalah Al-Adab. Rasulullah menerima pedang Al-Adab dari salah seorang sahabat dan beliau menggunakannya pada saat terjadi Perang Uhud. Al-Adab artinya memotong. Kabarnya, pedang yang menjadi saksi perjuangan Rasulullah di Perang Uhud ini bisa dilihat di Masjid Husain, di Kairo, Mesir. Pedang Rasulullah yang keempat adalah Al-Batar. Pedang ini termasuk barang rampasan dari Banu Kainuka. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Sebab, terdapat ukiran Arab yang bertuliskan, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tak hanya itu, di dalam pedang dengan panjang 1 meter ini pun terdapat gambar Nabi Daud memotong kepala Goliat, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dulu. Pedang Rasulullah kelima adalah Al-Mikdam. Ali bin Abu Thalib menerima pedang ini dari Rasulullah, bahkan diwariskan kepada anaknya yang bernama Zainal Abidin. Inilah kenapa pedang Al-Mikdam terdapat pahatan nama Zain al-Din al-Abidin. Pedang Rasulullah yang keenam adalah Al-Qadib. Pedang ini memiliki bentuk mirip dengan tongkat dan bilah yang tipis. Pedang yang terdapat lafaz syahadat ini tidak digunakan untuk berperang, melainkan untuk pertahanan dan persahabatan ketika bepergian. Pedang Al-Qadib memiliki panjang sekitar 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dicelup untuk menutupi pedang ini. Pedang Rasulullah ketujuh adalah Kali. Pedang ini dikenal dengan kali atau kuli yang memiliki arti tin atau timah putih. Pedang ini ditemukan oleh kakek Rasulullah, Abdul Muttalib ketika membuka mata air Zam-Zam. Selain Al-Batar, pedang Kali juga merupakan salah satu dari harta rampasan perang Bani Kainuka. Pedang ini berukuran 100 cm dengan bentuk yang unik, yaitu seperti gelombang. Di pedang ini pula terukir tulisan Arab yang artinya, ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Allah. Pedang Rasulullah yang ke-8 adalah Al-Rasub. Panjang pedang ini sekitar 140 cm dan terdapat lingkaran emas. Pedang ini juga terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Ja'far al-Sadiq. Pedang Rasulullah yang ke-9 adalah Hataf. Ini adalah pedang yang didapat dari rampasan Banu Kainuka. Pada awalnya, pedang ini dibuat oleh Nabi Daud, lalu diwariskan ke suku Lewi sampai pada akhirnya jatuh ke tangan Rasulullah. Panjang pedang Hataf mencapai 112 cm dengan lebar 8 cm. Ukurannya jauh lebih besar dan menyerupai pedang Al-Batar. Sahabat pelita, itulah sederet pedang milik Rasulullah yang merupakan saksi bisu perjalanannya dalam menyebarkan agama Islam.